Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami banggakan, siswa SDTQ Al-Abidin, kami menyampaikan bahwa kita saat ini di bulan yang istimewa, Syahrul Ramadan. Nah, Pak Widodo mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sedikit nasihat penting untuk adik-adik sekalian yang mudah-mudahan bermanfaat untuk proses kesuksesan adik-adik menempuh pendidikan di SDTQ Al-Abidin ini, khususnya pendidikan selanjutnya, bahkan dalam kehidupan ketika di dunia ini berlanjut ketika nanti di akhirat secara keseluruhannya. Nah, adik-adik, Pak Widodo ingin menyampaikan satu rahasia yang ini sebetulnya bukan rahasia, tetapi banyak yang terlupakan atau banyak yang tidak mengingatnya. Ya, karena apa? Karena sebetulnya apa yang Pak Widodo sampaikan ini bisa adik-adik jumpai di beberapa ayat di Kitabul Quran, ya kitab yang kita yakini karena kita adalah umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Nah, tidak lupa Pak Widodo juga mengajak untuk bagaimana kita sering-sering mengirimkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti bisa didapat ketika kita betul-betul mengharapkan pertolongan di situasi hari kiamat nanti. Nah, adik-adik, setiap dari kita ini pasti menghendaki ada kesuksesan bersama dengan perjalanan hidup kita, ya. Tadi di depan Pak Widodo disampaikan sukses itu maknanya, yang Pak Widodo maksudnya ada sukses ketika adik-adik menempuh proses pendidikan, kehidupan di dunia dan berlanjut nanti di akhirat. Ya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya aqimus sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Ini adalah nasihat dari Luqmanul Hakim. Ya, beliau ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi Allah muliakan namanya, diabadikan di dalam Al-Quran karena beliau adalah pribadi yang soleh, memberi nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat agama yang itu sangat banyak dijumpai dalam surat Al-Luqman, dan itu bisa adik-adik lebih lanjut tadabbur lagi bahwa kesuksesan ini adik-adik ini di dalam ayat tadi itu ada kunci-kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya bunaya, ya wahai anak-anakku, aqimus sholah, ya dirikanlah sholat. Ya, jadi sholat ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena dengan sholat maka pertolongan Allah itu menjadi dekat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wasta'inu bisobri washolah. Ini adalah kunci di dalam ayat Al-Quran yang kemudian dijadikan nasihat oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita ada masalah, maka Allah memerintahkan untuk bersegera mendirikan sholat dan kemudian bersabar setelahnya. Ya, sama seperti tadi disampaikan bahwa untuk menjadi orang yang mendapatkan kunci kesuksesan, maka itu kuncinya ada yang pertama mendirikan sholat. Ya, sholat ada sholat wajib, sholat sunnah. Ya, adik-adik jangan sampai ketinggalan. Untuk adik-adik yang laki-laki, sholatnya di masjid. Usahakan, apalagi sudah beranjak besar, sudah akil balik,
ya. Kemudian yang perempuan boleh di masjid kalau diizinkan sama abi umi, ya, dan lebih baik di rumah berjamaah dengan umi atau saudara yang lain, ya. Kemudian sholat sunnah, ya adik-adik, sholat sunnah itu akan menggenapi kekurangan ketika amal sholat wajib itu ada beberapa yang dinilai kurang oleh Allah SWT, maka jangan enggan juga untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, baik itu yang sholat rawatib ataupun sholat yang sholat yang duha. Syukur-syukur nanti adik bisa mengerjakan sholat tahajud, ya. Tahajud kalaupun masih berat, sholat witir 1 rakaat sebelum tidur itu saya kira adik-adik mampu untuk melakukannya, ya. Kemudian kunci yang kedua, adik-adik, ya, sebelum masuk kunci kedua tadi dengan sholat itu, maka adik-adik akan dijaga oleh Allah, ya. Dimana kalau sholatnya itu kemudian dinilai bagus oleh Allah, maka adik-adik akan tercegah dari situasi bahaya, keji dan mungkar, ya. Jadi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, ya, pintar, ya. Jadi itu adalah ketegasan dari Allah bahwa akan dijaga orang yang menjaga sholatnya ketika masih dalam proses kehidupan di dunia, ya. Nah, adik-adik, kemudian lanjut ke kunci 2, ya. Luqmanul Hakim menyampaikan, ya bunaya aqimus sholat wa'mur bil ma'ruf, ajak-ajaklah dalam kebaikan, ya. Ajak-ajak dalam kebaikan itu artinya apa? Ketika adik-adik memiliki satu aktivitas yang baik, misalkan mengaji, maka ada rencana mau mengaji sebelum pelajaran, misalkan ajak-ajak temennya yang lain, ya. Atau kemudian mengajak untuk yang lain, misalkan membantu guru ketika sedang menghapus tulisan di whiteboard. Nah, itu bisa, ayo kita bantu bu guru, ya, ustazah, ya, ustaz, untuk bersihkan, ayo. Nah, siapa dulu? Aku dulu, nanti kamu, ya. Nah, semacam itu misalnya. Itu ada mengajak dalam kebaikan. Dan wabil khusus itu kalau adik-adik mengajak untuk dalam rangka itu tadi, yang pertama tadi, kunci pertama, yaitu apa tadi? Yaitu mendirikan sholat, ya. Jadi dalam hal ini adik-adik mengamalkan kunci kedua ditambah menunaikan kunci yang pertama, maka adik sudah pegang kunci-kunci untuk 2 kunci sekaligus untuk sukses. Nah, kemudian nasihat yang ketiga, ya, tadi poin yang ketiga, kunci ketiga itu adalah ya bunaya aqimus sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau ada teman-teman yang misalkan di sini, ya, ini contoh saja, ya, ini ada misalkan yang berlaku nakal, misalkan, ya, naik ke atas meja, ya, atau bahkan berteriak-teriak ketika pelajaran. Nah, maka bagaimana cara untuk menasihati teman itu agar kemudian tidak melakukan itu? Nah, adik-adik bisa melakukan dengan ketika sedang main, ya, jangan waktu itu langsung ditegur, tapi ketika main, ketika bersama-sama, atau bahkan adik-adik punya rezeki, ya, adik punya rezeki kemudian diajak jajan misalkan, atau diberi sesuatu hadiah sambil dipesankan, ya, misalkan, kamu jangan begitu, hebat loh kamu kalau tidak teriak-teriak waktu pelajaran, dapat pahala loh kamu, tidak naik ke meja, itu berarti kamu itu hebat sekali, misalkan begitu, ya. Kemudian adik-adik barangkali ketika dalam proses itu adik-adik akan menyampaikan, kamu ngapain sih kok melarang-larang aku, gitu. Tapi kalau adik-adik sudah berlaku baik, apalagi sudah ngasih hadiah, memberi jajan, biasanya dia akan mendengarkan, ya. Tapi kalaupun ada yang agak tersinggung, itu ya adik bersabar, ya, tersenyum dan menyampaikan, ya, itu kalau
kamu temanku, kamu kan temanku, aku kan sayang kamu. Nah, itu ada kalimat-kalimat sabar yang itu akan menjadikan teman adik-adik ini bisa kemudian menjadi tidak melakukan hal-hal yang tadi yang melanggar kunci kedua ya, kunci ketiga ya, yang bentuk kenakalan ya. Saya kira itu sedikit dari Pak Widodo, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebih dari itu mudah-mudahan ini adalah nasihat yang juga diperuntukkan untuk Pak Widodo untuk kemudian mendidik anak-anak Pak Widodo juga, karena nasihat itu bermanfaat ya. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya, memberi peringatan itu penting untuk orang-orang yang beriman. Nah, aku lu kalau ada fastaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.